Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Jumlah kasus positif baru COVID-19 di Taiwan bertambah 10 orang. 8 darinya berasal dari luar negeri dengan jumlah total kini mencatat 339 orang. Banyak penderita COVID-19 terinfeksi kembali setelah sembuh. Riset klinis Tiongkok menyebutkan hal ini mungkin disebabkan adanya sisa virus dalam tubuh. Sementara data menunjukkan kasus kematian penderita diabetes lebih tinggi 8 kali lipat dibandingkan penderita lainnya. Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 semakin banyak, tapi juga dilaporkan banyak kasus yang terinfeksi kembali. Penelitian klinis terbaru di Tiongkok menemukan, dibandingkan yang tidak kambuh, pasien yang terinfeksi kembali pada umumnya berusia lebih kecil, sebagian besar darinya 14 tahun ke bawah. Setelah diketahui positif kembali terinfeksi tidak lagi patogen, disinyalir mungkin disebabkan asam nukleat virus di dalam tubuh belum sepenuhnya bersih. Riset juga menemukan andai kata penderita diabetes terinfeksi COVID-19, angka kematiannya adalah 8 kali lipat penderita umum. Di Taiwan, 3 dari 5 kasus meninggal adalah penderita diabetes. Dan menghadapi melambatnya peningkatan jumlah kasus terinfeksi, dokter berpendapat ini disebabkan kesadaran warga atas langkah-langkah pencegahan pandemi seperti rajin cuci tangan dan memakai masker. Tapi sehubungan dengan tibanya liburan panjang Chengbeng, warga yang mudik pun bertambah sehingga meninggikan kesempatan infeksi. Warga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Penyebaran pandemi COVID-19 terus meluas. PBB menyebutnya sebagai krisis terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Negara-negara Asia Tenggara satu demi satu mengumumkan kebijakan pengendalian. Thailand misalnya menangguhkan turis visa. Indonesia memberlakukan darurat kesehatan sementara penularan komunitas terjadi di Malaysia dan India. Negara-negara Asia Tenggara satu demi satu mengumumkan kebijakan menangani pandemi COVID-19. Setelah mengumumkan darurat nasional pada 26 Maret, Thailand menangguhkan visa turis mulai 31 Maret. Thai Airways membatalkan hampir semua penerbangan mengakibatkan banyak turis asing tidak mampu meninggalkan Thailand. Phuket mulai tanggal 30 melarang transportasi darat dan udara ke pulau, menutup semua tempat umum seperti restoran dan bar. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden RI Joko Widodo tanggal 31 mengumumkan pemberlakuan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan melarang seluruh WNA masuk ke Indonesia. Penularan komunitas dilaporkan di sebuah apartemen di Kuala Lumpur. 17 orang positif terinfeksi. Pemerintah Malaysia segera menutup apartemen itu dan menurunkan tenaga militer untuk mengawal dan menyuplai makanan bagi penghuni. Penularan komunitas juga dilaporkan di sebuah masjid di New Delhi, India. Setidaknya 24 orang positif terjangkit. Polisi memblokir area sekitar dan menggunakan pesawat drone untuk melakukan pemantauan. Terpidana mati Wong Zhenxian dieksekusi pada tanggal 1 malam atas pembunuhan 6 anggota keluarganya sendiri pada malam Tahun Baru Imlek 2016. Ini adalah eksekusi hukuman mati kedua dalam masa jabatan Presiden Tsai Ing-wen dan dengan dieksekusinya Ong, jumlah terpidana mati di Taiwan berkurang dari 40 menjadi 39 orang. Terpidana mati Ong Zhenxian dieksekusi Rabu 1 April malam di penjara Taipei. Ong membakar rumahnya sendiri di Longtan Taoyuan mengakibatkan tewasnya 6 anggota keluarga pada malam Tahun Baru Imlek 2016. Setelah ditangkap, dia tidak hanya tidak menunjukkan penyesalan, bahkan mengutuk hakim dengan jari tengah di pengadilan. Juli lalu, setelah melalui 3 kali persidangan, Ong dijatuhkan hukuman mati. Kementerian Kehakiman mengemukakan hukuman mati dieksekusi setelah melalui pemeriksaan ketat, tidak memiliki target dan agenda yang ditentukan dan sepenuhnya sesuai dengan skenario 2 Fakta PBB. Ini adalah eksekusi hukuman mati kedua dalam masa jabatan Presiden Tsai Ing-wen dan dengan dieksekusinya Ong, jumlah terpidana mati di Taiwan berkurang dari 40 menjadi 39 orang. Pemirsa, sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.